Injeksi intrakutan kira-kira injeksinya pakai ukuran spirit berapa cc? Tulis di kolom komen ya. Nah, Brosis, di sini kita bakal ngebahas seputar dunia spirit ataupun alat untuk kita nanti injeksi pasien. Tentunya setiap alat itu punya tipe dan ukuran masing-masing sesuai dengan keperluan dan fungsinya. Nah, maka dari itu kali ini kita bakal ngebahas tentang ukuran dan tipe spirit yang ada biasanya di rumah sakit. Maka dari itu stay tune di Medtools ID. Intrakutan tadi Brosis sudah jawab belum? Berapa cc spiritnya? Kalau misalnya belum, langsung ya tulis di kolom komen. Nah, di sini spirit itu merupakan alat suntik yang biasanya digunakan untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh. Nah, kita nanti pas preklinik tentunya nanti bakal ada ujian skillet injeksi. Bisa injeksi intradermal, intrakutan, subkutan, ataupun intravena. Nah, di situ setiap kita injeksi pasti memiliki jenis suntikan yang berbeda-beda dan ukurannya berbeda-beda. Oh iya, kalau misalnya Brosis yang lagi pengen nih belajar tentang suntikan intradermal, intramuskular, dan lain-lain, itu bisa lihat ya di video atas ini. Karena Medtools sudah bikin review tentang bagaimana teknik-teknik injeksi yang benar. Nah, intinya sebenarnya sederhana ya. Cara injeksi itu ya kita tinggal ambil cairan, lalu kita pastikan tidak ada udara, lalu kita suntikan cairan tersebut ke pasien. Bisa juga kalau misalnya Brosis pakai spirit 3 cc misalnya buat pengambilan darah, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi kita bisa penggunaan jarum suntik digunakan berbagai prosedur medis, bisa pengambilan sampel darah ataupun pemberian obat melalui injeksi dan lain-lain. Nah, di sini kita bahas dulu berdasarkan fungsinya. Ada 3 tipe spirit yang berbeda tergantung fungsinya. Nah, Brosis kalau misalnya di rumah sakit, biasanya kita bakal ketemu jarum suntik kurang lebih kayak gini nih. Nah, ini namanya spirit auto disposable. Jadi AD ya, auto disposable. Jadi ya, spirit ini satu kali pemakaian. Seperti pada biasanya, kita tinggal ambil cairan, kita ambil obatnya misalnya, terus pastikan tidak ada udara, lalu kita suntikan ke pasiennya. Nah, ini sekali suntik kita harus buang nih si spirit tersebut ke safety box. Nah, coba ya kita lihat satu, ada spirit yang menarik. Dulu pernah viral pas lagi COVID, katanya bohongan kasih obatnya. Namanya itu spirit prefilled out disable. Jadi dia otomatis abis kita injeksi cairan misalnya, terus sekali pakai langsung dia otomatis rusak tuh si spiritnya, biar nggak kepake berulang-ulang. Coba kita lihat video di sini ya. Nah, di sini kita lihat spiritnya kurang lebih ya bentuknya kurang lebih sama ya sama spirit biasa. Nah, tapi ya dia lebih bagus sih ya bentuk bahannya. Nah, ini sama, dia ambil cairan seperti biasa nih. Nanti kan dia bakal dipakai tuh, kita push nih airnya kan. Nah, ini perhatiin baik-baik nih. Nah, lihat deh. Otomatis si jarumnya masuk ke dalam. Nah, di situ yang dulu pas lagi COVID, wah ini vaksin bohongan kali ini. Kok jarumnya tiba-tiba hilang gitu kan. Nah, sebenarnya enggak, itu dia pakai spirit prefilled auto disable. Jadi pas udah habis disuntik otomatis langsung hilang jarumnya, langsung rusak. Nah, untuk yang tipe spirit terakhir itu spirit Sporex ya, merupakan spirit modern yang bisa digunakan berulang kali dengan cara disterilkan setelah penggunaan. Nah, Brosis bentukannya kurang lebih kayak gini. Brosis bisa lihat di Google ya dan dibaca-baca. Nah, yang paling penting nanti untuk kita tahu nih pas skillet, injeksi intradermal, subkutan dan lain-lain, kita harus tahu kapasitas dari jarumnya tersebut. Kita mulai dari kapasitas paling kecil, itu merupakan jarum spirit 1 cc. Jadi kurang lebih bentukannya seperti ini. Ini 1 cc ya, Brosis. Jadi kalau misalnya untuk injeksi spirit 1 cc, biasanya kita pakai buat intrakutan ya, Brosis ya. Jadi misalnya Brosis mau pemeriksaan alergi. Nah, itu bisa tuh pas lagi koas, periksa alergi pakai spirit 1 cc. Ataupun nanti pas lagi tes tuberkulin pada pasien suspek TB. Nah, itu bisa pakai 1 cc. Nah, nanti selanjutnya itu kayak 3 cc dan 5 cc itu bisa dipakai kita kalau lagi pemberian obat, tergantung berapa cc obatnya. Misalnya kalau kita gabungin injeksi ranitidin plus ondansetron, biasanya di Randon, itu kita pakainya jarum suntik yang 5 cc gitu.
Nah, nanti kalau untuk 3 cc dan 5 cc itu tergantung obat yang kita kasih ya. Biasanya kalau 3 cc kita bisa buat pemberian obat intramuskular ataupun intravena. Sama kalau 5 cc juga intramuskular sama intravena ya. Nanti tergantung dari jenis obatnya, banyak cc-nya berapa banyak. Nah, di sini yang kita pegang ini kurang lebih splitnya 3 cc seperti ini bentukannya. Nanti Bro Sis bisa lihat di sini, ini split 5 cc yang digambar di sini. Ya kurang lebih sama, hanya beda cc-nya aja. Nah, yang terakhir untuk ukuran yang paling besar di sini yang kita bahas adalah jarum suntik 10 cc. Jadi yang ukuran 10 cc biasanya dia digunakan untuk yang membutuhkan aliran cairan yang lebih cepat seperti transfusi darah atau pemberian cairan infus dengan volume besar. Nah, jadi kurang lebih tadi adalah beberapa jenis ya atau jarum suntik yang kita bisa pakai nih untuk pemberian obat ataupun pengambilan darah pada pasien. Nah, nanti Bro Sis harus belajar nih ukuran dan jenis fluid yang sesuai supaya nanti pemakaiannya itu sesuai dengan indikasi saat kita melakukan tindakan ke pasien ataupun nanti pas lagi Bro Sis skillet. Nah, nanti kalau misalnya Bro Sis mau belajar nih gimana teknik injeksi, bisa banget nih di sini pakai Metals Injection Pad. Jadi di sini merupakan alat untuk kita latihan injeksi. Bro Sis bisa latih intramuskular, intradermal, intravena atau subkutan itu sesuai dengan ukuran split dan angle dari suntikannya kita. Misalnya kalau intradermal kan harus 10-15 derajat. Nah, itu latihan di sini. Supaya nanti Bro Sis pas lagi mau latihan injeksi, pas lagi skillet ataupun nanti pas lagi injeksi pasien itu bakal lancar. Oke, nanti kalau misalnya Bro Sis mau tanya-tanya seputar dunia perinjeksian, bisa banget chat di kolom komen supaya nanti Medi balas komennya. Ataupun kalau misalnya Bro Sis mau bahas tentang review alat kedokteran lainnya, chat juga ya di kolom komen. Semoga video kali ini bermanfaat buat Bro Sis, apalagi yang lagi mau latihan injeksi skillet intravena dan injeksi lainnya. Sampai ketemu Bro Sis di video berikutnya dan prepare a duct.